Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang pelayanan bimbingan konseling, yaitu bisa kamu lihat dari modul yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Ya, hari ini pelayanan kita itu tentang eksplorasi potensi dasar untuk belajar. Jadi ini hal yang sangat penting yang harus kamu gali, yang harus kamu ketahui bagaimana potensi-potensi yang kamu punya. Ya, ada beberapa potensi yang harus kamu punya, ya. Sebenarnya tanpa kamu sadari itu sudah ada dalam dirimu sendiri. Ya, yang pertama itu potensi intelektual. Kalau dikatakan intelektual itu adalah kognitif kita, pengetahuan kita. Nah, seorang pelajar harus memiliki intelektual yang baik. Jangan sia-sia kamu sebagai anak sekolah, ya, jangan percuma kamu belajar baik-baik tapi tidak memiliki intelektual yang seharusnya dimiliki seorang pelajar. Intelektual itu adalah suatu kemampuan atau kecerdasan, ya, yang harus dimiliki oleh peserta didik, yang harus kamu miliki selayaknya kamu sebagai seorang anak pelajar. Nah, kita lanjut. Kalau dikatakan kompetensi intelektual, itu adalah suatu kecerdasan ataupun inteligensi. Inteligensi itu diartikan suatu keseluruhan kemampuan individu, ya, untuk berpikir, ya, dan untuk bertindak itu secara terarah, ya, serta dapat mengolah dan juga menguasai lingkungan secara efektif. Jadi ketika kamu belajar, kamu mampu belajar dengan efektif, kamu mampu mengarahkan semua diri kamu untuk mencapai nilai-nilai yang bagus. Nah, untuk mengetahui apakah intelektual kita itu baik atau tidak, itu dengan adanya suatu hal yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dengan memberikan soal ulangan, kamu mendapatkan nilai yang baik. Itu terlihat apakah kamu memiliki intelektual yang baik. Nah, potensi diri kamu yang berikutnya yang kamu miliki dan perlu kamu asah itu adalah kecerdasan sosial. Kalau dikatakan kecerdasan sosial, kamu memiliki kepekaan bersosial, bagaimana kamu berbicara dengan teman ataupun dengan orang tua, ya. Bagaimana kamu berkomunikasi yang baik, bagaimana kamu berempati yang baik, dan juga pengertian atau pemahaman terhadap orang lain. Itu dia harus dilatih juga. Karena kenapa? Tidak baik kalau intelektual kita itu dikategorikan di rata-rata yang sangat tinggi, tapi nilai sosial kita itu rendah. Itu tidak boleh gitu. Jadi karakter kita, empati kita, ya, bagaimana kita berkomunikasi yang baik itu juga sangat penting dimiliki oleh seorang pelajar. Apalagi sekolah kita ini adalah sekolah Kristen. Kamu memiliki identitas diri adalah sebagai orang Kristen, maka layaknya cara berbicara kamu, cara berkomunikasi kamu itu harus menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang beragama baik, ya, orang yang memiliki nilai-nilai agama yang sangat baik, yang memang selayaknya orang Kristen, kan gitu. Nah, berikut lagi hal yang penting yang kita bahas dari potensi dasar ini, ya, yang memang kamu miliki, bagaimana kecerdasan emosional kamu. Orang yang mampu mengendalikan diri adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang memang harusnya pengikut Tuhan adalah orang yang mampu menguasai emosinya, dan itu sudah kamu miliki dari beberapa buah-buah roh itu, kan gitu. Jadi kalau dikatakan kecerdasan emosional itu adalah kemampuan seseorang untuk belajar, ya, secara efektif tanpa adanya gangguan-gangguan dari emosi yang sedang kamu miliki, tanpa adanya gangguan-gangguan yang lain untuk menghancurkan belajar kamu. Ketika suasana hatimu tidak baik, alangkah buruknya kalau kamu juga membiarkan terpengaruh ke proses pembelajaran kamu. Jadi kalau boleh, ketika suasana hati tidak baik, ya, kendalikan dirimu, tenangkan dirimu untuk bisa belajar efektif sesuai dengan yang seharusnya diarahkan oleh Bapak Ibu gurumu, ya. Jadi beberapa kecerdasan tadi itu adalah kecerdasan intelektual, sosial, dan emosional, ya. Harus mampu kamu genggam, harus mampu kamu capai hal-hal yang baik dari antara intelektual, sosial, dan juga emosional tadi, kan gitu. Nah, kecerdasan spiritual juga sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Ya, orang pinter
kalau tidak memiliki spiritual yang baik, maka kepintarannya ini akan diarahkan ke hal-hal yang tidak baik juga. Jadi alangkah baiknya ya kalau kita memiliki intelektual yang baik dan spiritual yang baik, inilah akan tercipta sosok ya pelajar yang memang Tuhan inginkan, sosok pelajar yang memang sangat dicintai oleh Bapak Ibu gurumu, itu dia. Oke, jadi kalau dikatakan kecerdasan spiritual, ini maksudnya itu adalah ya kecerdasan spiritual yang tinggi akan tidak mudah putus asa, ya, tidak pantang menyerah, hidupnya penuh dengan harapan dan ketenangan hati. Jadi kalau dikatakan tidak mudah menyerah, ya, dan selalu memiliki pandangan yang optimis, itulah yang membantu kamu untuk menciptakan dirimu itu menjadi manusia yang berpendidikan, manusia yang takut akan Tuhan, manusia yang memiliki masa depan yang baik. Jadi kalau kamu belajar itu sungguh-sungguh belajar, anggaplah belajar itu adalah ibadahmu, maka kamu akan lebih berhati-hati ya untuk menjadi seorang pelajar, apalagi pelajar di SMA kampus, sekolah Kristen. Harus kamu anggap belajar itu adalah ibadah untuk menciptakan kamu menjadi manusia yang sesungguhnya. Karena kenapa? Memanusiakan manusia itu sangat sulit. Ya, tantangan terbesar bagi Bapak Ibu gurumu memanusiakan manusia. Jadi alangkah baiknya kalau tadinya intelektual, emosional, dan juga sosial kamu sudah baik, alangkah baiknya kalau yang ketiga ini kamu tutup bungkus dengan spiritual kamu, maka semuanya itu akan sesuai dengan yang diharapkan. Kamu menganggap bahwa belajarmu itu adalah ibadah. Nah, jadi intinya dari pelayanan bimbingan konseling ini, belajar adalah ibadah. Maka kamu akan lebih semangat, tidak pantang menyerah, dan masa depan yang baik akan menjadi milik kamu. Jadi intinya apa yang Ibu katakan, kamu anggaplah belajar itu adalah ibadah, berikan yang terbaik untuk dirimu sendiri, untuk orang tuamu, dan juga untuk Tuhan. Karena apa? Hidup ini adalah kesempatan, hargai hidupmu, hargai masa mudamu untuk melakukan hal-hal baik yang disukai oleh Tuhan dan juga bisa menyenangkan orang tuamu. Sekian dan terima kasih. Shalom.